PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara, sebuah perusahaan yang terlibat dalam proyek pengelolaan pelabuhan perikanan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Perusahaan ini sempat menjadi sorotan beberapa waktu yang lalu. Dalam sesi wawancara, Dialog Payumara menyampaikan, Bisa dijelaskan Bang, TRPN terkait pagar laut. Ya, ini terkait pagar laut ini kan pihak TRPN ini kan kemudian mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya. Ini terkait mengenai kejadian pagar laut yang lalu, di mana kemudian TRPN kemudian mematuhi semua kepentingan atau perintah-perintah dari pemangku jabatan di Jakarta. Yaitu yang pertama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang kedua dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada dua kementerian kemudian yang mengurus ini, dan mereka memang bekerja secara baik pada dua kementerian ini. Jadi pihak TRPN kemudian siap menghadapi semua risiko yang terkait dengan kedua kementerian ini. Yang pertama adalah yang di TRPN ini PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara ya, yang dimana kita kemudian berdasarkan beberapa dokumen yang ada, berdasarkan beberapa kegiatan yang ada dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap apa yang terdahulu terjadi, ini kita kemudian diberikan sanksi administratif perdata namanya, sanksi administratif perdata, dan tampaknya sanksi administrasi negara juga begitu, yaitu TRPN diberikan denda, diberikan sanksi berupa denda oleh pihak Kementerian Kelautan pada bulan Februari tahun 2025, dan kemudian denda administrasi tadi sudah dibayarkan oleh pihak TRPN kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama, nilai dendanya ada sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, PT TRPN kemudian juga kemudian mematuhi semua yang dimintakan oleh mereka, dan kemudian sudah disepakati adanya kesepakatan pemberian sanksi dan denda kepada pihak TRPN, yang kemudian sanksi denda ini berupa administrasi lagi, administrasi negara, denda administrasi yang sifatnya keperdataan juga. Denda ini adalah kemudian menjadi suatu nilai-nilai perdamaian perdata antara pihak baik KKP maupun pihak KLH ya, yang dua tadi ya. Nah, di pihak KLH ini selain denda, PT TRPN juga dimintakan untuk kemudian melakukan semacam reboisasi atau penanaman kembali mangrove di lokasi-lokasi yang sudah ditunjuk berdasarkan koordinat sesuai dengan kesepakatan yang ada antara pihak TRPN dengan pihak KLH. Dua hal ini kemudian satu KKP sudah diselesaikan sanksinya oleh pihak TRPN, kemudian KLH kemudian dibayarkan juga sanksi dendanya dari KLH Lingkungan Hidup. Kemudian dengan satu posisi lagi, yaitu pihak TRPN harus menjalankan kewajiban permintaan dari KLH berupa penanaman kembali mangrove yang sekarang ini PT TRPN sedang jalankan ya. Nanti di sini ada penanaman mangrove, ini sudah beberapa ditanam, sudah mulai tumbuh, tapi nanti ada lagi penanaman baru lagi sesuai dengan koordinat yang ada. Ini di wilayah TRPN ya, di wilayah Segara Jaya. Yang ketiga, terkait mengenai kontrak antara pihak Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dengan pihak Pemda Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana kontrak ini berupa kontrak sewa lahan, termasuk juga terkait juga secara eksplisit maupun implisit mengenai pembangunan pelabuhan, sarana ruang pelabuhan yang kemudian disediakan oleh pihak Pemda, yaitu kontrak yang berlangsung 5 tahun sampai tahun 2028. Artinya baik pihak TRPN maupun pihak Pemda Provinsi Jawa Barat masih terikat dengan kontrak ini, kontrak nomor 45 ya, BPKAD ini. Kontrak ini kemudian berlaku sampai tahun 2028. Di sini ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh pihak TRPN, diantaranya adalah kewajiban untuk menyusun feasibility study ya, kemudian menyusun master plan penataan kawasan PPI Paljaya, kemudian menyusun detail engineering design dan fasilitas pelabuhan perikanan. Jadi tiga ini disusun: feasibility study, master plan penataan kawasan PPI Paljaya, detail engineering design, dan mengenai AMDAL-nya. AMDAL-nya terkait pengadaan pelabuhan secara keseluruhan ya. Jadi ini yang kemudian diwajibkan oleh kontrak ini antara Pemda dengan pihak TRPN. Nah, kontrak ini kemudian oleh TRPN hanya bisa dijalankan
dengan adanya syarat utama secara implisit, yaitu adanya PKKPR laut. Jadi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL, di mana terdahulu karena faktor izin ini belum ada, sehingga ketika dijalankan segala kegiatan pihak TRPN kemudian kena sanksi karena lalai dalam pengadaan ini. Sebenarnya pihak TRPN sudah mengajukan permohonan PKKPR yang terdahulu, tapi belum jadi-jadi. Kemudian syarat utamanya sebenarnya harus ada PKKPRL, ya. PKKPRL tadi kemudian yang sejak bulan Februari tahun 2025 ini dijalankan oleh pihak TRPN ke KKP untuk dimohonkan persetujuan atau izinnya. Jadi permohonan izin sudah dijalankan sejak Februari tahun 2025 dan sampai sekarang tahun 2025 juga. Dengan ini kan perjanjian kerjasama dengan provinsi, ya. Ini juga dengan Pak KDM yang sudah kemarin tuh kan, Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi. Ini juga kita minta supaya perjanjian ini mohon diperhatikan, perjanjian kontrak antara pihak TRPN dengan pihak Pemda Provinsi Jawa Barat, ya. Pengelolaan pelabuhan perikanan dan usaha perikanan merupakan kepentingan umum yang akan mendongkrak perekonomian nelayan dan warga sekitar, dan oleh karena itu harus ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Harapannya agar tidak dipersulit dalam kepengurusan perizinan, mengingat semakin berkurangnya masa kontrak kerjasama, dan ini dapat menjadi atensi untuk para pemangku kepentingan. Demikian Poros Nusantara, koresponden Aryadi dan Win mengabarkan. 900